Antar aja sedikit. Hei, ngapain pakai ini bang? Aja buat. Jangan jadi teroris kamu seperti gini. Jangan mau lo. Aku udah masalah kamu. Lindungi kamu lo. Aku nggak mau beribut. Mas, sumpah. Mas, dilihatin lo sama orang. Teroris kayak gitu teroris. Enggak. Apa lu mau kayak? Kak, permisi kak. Iya kak. Lagi sibuk nggak kak? Enggak sih, cuman Saya boleh duduk nggak kak nungguin jemputan? nggak apa-apa duduk sini aja. Tapi nggak ngeganggu nih kakak berduanya. Nggak Saya apa-apa. lagi asik banget Nggak apa-apa. soalnya. Kakak mau kemana? Ini mau pulang kak nunggu jemputan. Oh. Kakaknya lagi ngapain? Nongkrong mama nyantai duduk. Oh, asli mana kak? Kalau aku di Lampung. Kampung kakaknya? Dari Sulawesi Tengah. Beda ya? Iya. Ini terus ketemunya di mana kak? Kuliah. Oh, aja sih. Di sini. Teman kuliah. Teman kuliah. Berarti di sini ngekos atau gimana kak? Ngekos. Kami ngekos. Ngekos gitu. Ini sebenarnya kakaknya agamanya apa? Kalau aku Hindu. Kakak Hindu. Kakak Hindu. Ini berarti kakak pribadi nggak memilah-milih pertemanan ya kayak ini kan temannya Muslim gitu kan. Soalnya kan banyak juga kan yang apa ya kayak membatasi pertemanan gitu. Maksudnya yang harusnya yang Hindu sesama Hindu, yang Islam sesama Islam. Kalau kakak pribadi kayak gitu nggak sih kak? Enggak. Soalnya kami diajarin buat ya udah saling melengkapi. Apalagi kan kita dari notabene kita dari anak isi ya. Anak isi itu kita udah kebalut sama kebudayaan. Jadi kayak ya udah nggak mandang gitu. Misalnya ada kita mau latihan Bali emang kebanyakan Hindu gitu. Oke. Tapi teman-teman yang Islam atau teman-teman yang Kristen tetap belajar nari Bali, belajar main gamelan Bali gitu. Kami memang udah biasa untuk berbaur. Kita nggak mandang itu agama siapa. Kalau misalnya kadang kita ya yang non Islam ketika suruh nari Aceh pakai jilbab. Oke, gitu kak. Nggak masalah gitu berarti. Nggak masalah. Ya udah gitu, nggak mandang gitu. Kak pribadi emang nyaman gitu. Maksudnya kayak di ya kan enggak. Kenapa mas? Kenapa kak? Kamu ngapain sengaja banget gitu? Nggak sengaja. Aku lagi duduk kamu aja. Jadi gara-gara sama aku ya. Enggak. Mas, Aja, dia lagi ngobrol sama kita loh. Ya ini kakinya ke sini loh. Tadi kakinya dia ngajak Aku jalan kayak gini. Orang aku jalan kayak gini tapi kakinya ya begini. Mas kali yang Kamu kesandung nggak ada kaki masalah sendiri. Ya udah aku minta Udah maaf mas, Kak, ya. udah ya. Minta maaf ya. Ini siapa? Enggak, ini teman kami. Teman apaan? Teman. Kayak teroris gitu teman. Enggak. Kayak teroris gitu teman. Enggak. Teman kami. ya mas ngomongnya. Mas kali udah sana mas. Nih, kamu nggak bisa tanggung jawab kamu. Udah ngapa-ngapain Loh, masalahnya. Emang mas minta tanggung jawab apa? Dia kan kayak gini kan nyolot dia sekarang. Mata kaki mas aja nggak ngeliat kali. Ya emang mata aku di sini, mata kaki bisa ngeliat. Masnya tuh yang nggak lihat Ini jalan. aku lihat gini. Aku kan jalan gini. Tapi kakinya dia loh yang kayak gini. Di sini aja aku lihat aja kakinya masnya aja tuh yang nggak lihat. Dia bener loh jadi orang lah. Ya Udah sih mas, udah sih ngapa? Ya udah aku minta maaf gitu kalau Dia udah salah. minta maaf loh, Jangan Mas. loh, teman sama dia kayak apa tampaknya teroris gitu loh. Apa apa? Enggak kayak gitu. Mas jangan ngeliat dari Ini cover apanya? dong. Masnya juga ngeri kok ngeliatnya kelihatannya. Di sini bomnya yang biasa. Di sini bomnya yang biasa. Udah, mas, Orang ya mas. Kak kenapa sih? Ini teroris bomnya di sini. Ini punya temanku, nggak usah kayak gitu Aku punya kamu. teman sama dia, aku punya coba. Ya kita mau kok temenan sama dia. Aku saranin ya biar kalian nggak terlibat nanti di teroris apa apa. Aku usah teman sama dia lah. Kami nggak Jauhin mandang dia. teroris ya, kami nggak tahu teroris apa. Kami nggak milih ya mas. Kami Kita semua juga udah minta sama. maaf kok mas. Ya lagian mas orang asing ya, kenapa mau ikut campur aja gitu? Gimana kayak ikut campur kakinya dia tuh kayak sengaja gitu. Ya udah sekarang aku yang sengaja mau nggak? Ya aku kan punya masalah sama dia loh. Ya. Sekarang kakak yang nyolot. Ya kenapa? Ini kan teman gua, gimana sih? Ini aja deh. Aku bakal pergi tapi aku punya syarat bentar.
Apa? Buat cadarnya bentar aja. Enggak Ya. mau. Jangan seenaknya gitu dong, Mas. Bentar aja sedikit. Hati-hati ya, Mas. Biar kita lihat loh kondusif atau enggak, itu kayak gimana break atau enggak orangnya gitu loh. Ini aja dah kita. Lo lucu banget sih jadi orang, sumpah lo lucu banget jadi orang. Lucu apaan? Aku cuma punya masalah sama Apa dia. hubungan lo kaki itu ya ke Sanu sama dia buka cadar? Yaudah biar aku nggak anggap dia teroris atau apa gitu loh. Ya kalau misalnya nih dia terus apa hubungan, sedangkan dia teman gua. Dia teman gua yang tahu dia. Lu tahu siapa? Lu kan orang baru aja dia asing. datang numpang duduk, aku juga lihat dari sana tadi pas aku mau lewat. Kita tuh emang janjian, dia duluan. Yang mau datang ke sini misalnya kayak kita tuh duluan terus dia nyusul. Iya, jadi punya catatan. Ih. Mas mau berantem sama aku? Aku mau dibelain sama dia. Untung ada dibelain sama orang ini ya. Mas mau berantem sama aku? Ete, aku tunggu. Aku nggak punya masalah sama kamu. Aku tunggu kamu sana. Awas mungkin. Gak usah kayak gitu, kau pergi aja udah. terus ya Mas. Nggak jelas banget sih. Udah biar aja mau gendeng. Maaf banget kalau ya Allah kakak sampai ribut. Jangan overthinking. Ojo Nggak usah overthinking. dengerin orang kayak gitu, nggak jelas banget Mbak. Itu ya Allah, nggak kakak berdua maaf banget ya kak udah sampai gara-gara saya kayak itu kakak. Enggak mbak, dia aja tuh yang Nggak, saya tahu kakak, masnya juga bener saya jahat gitu, tapi kakaknya kenapa sih percaya sama saya juga? Saya kan juga bisa jadi jahat gitu, kenapa nggak bisa percaya sama? Sedangkan saya kan nggak dikenal juga gitu. Gini, kan ada filosofi yang ada ikan yang banyak dagingnya pasti ada tulangnya. Ikan yang ada tulangnya pasti ada dagingnya. Nggak semua orang itu jahat, pasti ada baiknya juga. Nggak semua orang baik juga selalu baik gitu kan, pasti ada jahatnya juga. Ada sisi buruknya, ada sisi baiknya juga ya kayak. Toh kakak juga di sini cuma numpang duduk. Makasih sekali lagi makasih kakak udah ngelindungin saya gitu. Tapi ya, kakaknya ini kan cewek berdua gitu kan. Sering nggak sih kak kalau keluar gini digangguin sama cowok gitu? Maksudnya digangguin, dipanggil atau sampai kurang ajar gitu, kelewatan gitu? ya paling Pernah nggak sih? catcalling aja sih. Kayak gitu. Tapi kita cuek karena ya bodo amat gitu. Itu kan emang ngapa peduli orang kayak tadi itu ngapain kita peduliin? Oke. Iya kan? Kayak orang-orang yang nggak jelas gitu loh. Berarti kakak udah bisa, ini kan juga malam gitu kan posisinya gitu, kakak emang udah bisa berani gitu, maksudnya kan apalagi kan cewek keluar gitu kan takutnya ada apa-apa, kayaknya udah pernah punya rasa takut gak sih? Apalagi kan cowok-cowok sekarang kan banyak yang kurang ajar nih kak ya, apalagi kan banyak juga cewek-cewek yang jadi korban cowok yang entah dilecehkan, entah dikasarin dan lain sebagainya macamnya. Dan pandangan kakak pribadi gimana sih kayak ngerespon sikap yang kayak gitu maksudnya? Kalau aku sih kadang takut, tapi aku punya berpikir positif aja gitu loh, kayak ya udah gitu, kayak nggak mau berpikir yang aneh-aneh. Jadinya gimana caranya, namanya apalagi kita kan di tengah rantau, mau nggak mau harus berani. Oke. Ya udah gitu. Kalau misalnya takut ada cowok yang aneh-aneh, kita takut, tapi aku ngerasa karena di Jogja ya, jujur ngerasa lebih nyaman dan lebih aman. Dan kita udah ngelihat attitude-nya ataupun orang-orang sini tuh notabene emang punya sopan santun dan segala macamnya gitu loh. Ya paling cuman hanya butiran-butiran kecil-kecil aja gitu, orang kayak gitu kan kita acuhin juga Udah mereka biasa ya. bodo amat. Mesti ketika kita ngacuhin nggak direspon, pasti mereka mau berjalan lebih lanjut juga kayak mana gitu. Terus kalau kakak yang berhijab ini kan kayaknya berhijab nih, pasti kan di dalam agama Islam kan banyak banget peraturannya, apalagi kan hidup bertetanggaan atau apa, ada nggak sih omongan-omongan entah netizen atau orang-orang sekitar, entah pertemanan kakak itu pakai hijab keluar malam, dan pernah nggak sih diomongin yang enggak gitu, atau kayak gimana sih respon kakak? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Kalau pernah sih kayak gitu, tapi cuma aku sih biasa aja ya, karena yang tahu diri aku tuh hanya aku sendiri kan. Jadinya ya udah, kalau orang ngomong apa-apa ya terserah, mereka bisa menilai aku tapi jangan jilbab aku. Bodo amat ya gitu. Terserah. Terus apalagi kan kalau hidup biasanya kan di kampung kebanyakan ya, apalagi kan agama muslim ini kebanyakan sensitif banget, apalagi yang berhijab kita serba salah gitu. Ini keluar malam itu kan paling jangan-jangan kerjaannya nggak benar, itu terbuka pasti juga kerjaannya nggak benar gitu. Intinya kayak pemikiran itu nggak ada yang pernah benar gitu kan. Terus kalau dari ini kakak kan jauh dari orang tua nih, apalagi kan kakaknya muslim udah berhijab, orang tua punya rasa khawatir gak sih jauh dari anaknya, apalagi kakak jauh dari orang tua gitu, pernah punya rasa khawatir gak sih orang tua ngomong balik lah, atau memang sempat ngelarang lah buat di sini gitu? Kalau karena jauh ya pasti orang tua juga khawatir kan. Sering juga orang tua
nelpon gini, udah di mana, nanyain di mana, udah jam segini harus pulang gitu kan. Tapi ya karena kita juga bisa menjaga diri, tetap jaga diri aja sih. Oke. Ini kakak siapa tadi kak namanya? Aku ke Angger. Kak Angger. Kakak Inggit. Kakak Inggit. Nah kak Angger ini kan Hindu ya kak ya. Terus saya lihat kakak toleransinya besar banget gitu. Kayak sempat juga mengikuti apa yang ada di agama Islam gitu. Berarti kak Angger sendiri sering nggak sih kak pakai hijab gitu? Kalau sering enggak, cuman aku punya pengalaman ya. Temen aku tuh dia mau daftar ke UIN waktu itu, cuman kan aku nemenin dia. Tapi kan nggak enak ya kalau misalnya aku tuh masuk sendirian. Beda pasti bakal jadi Terbuka pusat aja. perhatian dan jadi teman aku yang bawa aku jadi pusat perhatian. Jadi ya aku bilang aku pakein jilbab aja daripada Kakak yang bilang sendiri kayak mereka. Iya, aku bilang aku pakai jilbab aja daripada kamu jadi pusat perhatian gitu kan. Toh itu juga memang masuk ke dalam lingkungan kalian gitu karena nih kalau kita mau nyari contoh juga ketika di Bali orang Islam orang Kristen juga kadang ya dia mau gitu pakai baju adat Bali. Oke, banyak banget. Gitu jadi kayak kenapa tidak kalau menurut aku jadi gitu apalagi aku bawa nama temanku juga jaga dia juga gitu. Berarti toleransi kakak besar banget ya kak. Berarti sering pernah gitu ya coba Pernah. pakai hijab. Itu hijabnya dari temannya. Dari temen minjem. Kalau pakai hijab aja atau memang juga full bajunya maksudnya kayak gamis gitu. Enggak sih paling cuma pakai jeans sama baju panjang aja gitu. Kayak gitu. Ini saya nggak maksa ya buat Kak Angger ya. Ya Angger. Ini kak sebelum saya pergi mungkin ini sebagai rasa toleransi saya pengen juga ngelihat kakaknya tapi saya nggak maksa kalau kakaknya mau. Ini kan juga kakaknya sempet gitu coba pakai hijab. Kalau sebelum saya pergi boleh nggak sih saya pengen ngelihat transformasinya kakak dari kakak yang mohon maaf terbuka kayak gini terus pakai hijab maksudnya pakai kostum yang ada di agama Islam gitu. Boleh nggak? Ini cuman buat kayak pengen lihat gitu Iya, aja. transformasinya aja buat coba. Apa gimana sih reaksinya kakak mencobain kostum? Kayak sama kayak yang di Islam juga pernah kan pakai kostum yang ada di Bali. Gimana sih reaksi kakak ketika pakai kostum yang ada di agama Islam gitu? Boleh kalau pengen tahu aja gitu. Pengen tahu aja. Tapi ini sebelumnya ikhlas nggak keberatan? Kalau keberatan sih enggak ya kalau misalnya memang tujuannya cuma pengen lihat aja ya. Aman nih kak ya. Belum pernah berarti coba pakai kayak gini. Kalau gamis enggak, soalnya aku ngeliat dari bodiku yang gendut gitu kan kayak Kata siapa kakak gendut? males banget gitu pakai Kakak nggak gendut, kakak tuh Gede. gemoy. gede gitu jadinya tuh kayak udahlah pakai celana jeans aja waktu itu sama Oke. Emang udah di sini ya. Ngapain pakai ini? Buang aja. Jangan jadi teroris kamu di sini. Jangan mau. Aku ada masalah kamu. Lindungi kamu loh. Aku nggak mau beribut. Mas, sumpah. Mas, dilihatnya lo sama orang. Terus kayak gitu teroris. Enggak. apa lu mau kayak Aku nggak. Mana kayak gitu. Ngapain pakai baju itu? Ya kenapa? Dia mau coba juga. Udah, buang auto aku bakar. Enggak, ngapain dibakar? Ya Allah, warahmatullahi kayak Allah maaf sekali lagi kayak udah foto kayaknya capek deh kayaknya. itu orang apa sih Nggak tahu, nggak ngerti aku nggak ngerti. Emang kata kalau kita kadang berbuat kebaikan tuh pasti ada aja cobaannya. Ujian, ini ujian mungkin Mbak, Kak. terus dia suka ngikutin kamu gitu Nggak tahu kak, emang apa ya? Ada aja ya kalau kita berbuat baik pasti ada aja gitu. masalahnya kenapa dia kayak punya dendam gitu Udah biarin aja lu. Kakak tuh sering ya digituin? Kalau masalah digangguin, maksudnya kayak diomongin jangan-jangan itu teroris dia pakai cadar teroris sering banget. Cuma saya nggak terlalu masukkan ke hati ya. Itu kan kata-kata teroris kan hanya dibawa oleh oknum yang nggak bertanggung jawab. Jadi yang kita nggak tahu apa-apa jadi kena imbasnya kan. Ada juga yang pernah
jadi viral yang mungkin pengeboman di Surabaya itu kan dilakukan sama orang yang nggak bertanggung jawab yang menggunakan cadar mungkin. Jadi orang-orang yang nggak tahu apa-apa jadi kena dampaknya. Gitu aja. Sisimpakin lagi boleh Kak? في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل طول وانا مش وياك يا رسول الله يا حبيب الله tak pernah ku tatap wajahmu Cantik, kaki bencong, cantik kok. Gemoy nggak aku? Cantik. Gemoy nggak aku? Masya Allah. Wow. Aku besok pindah kampus, Besti. Ke ini UMY aku besok. Besok pagi aku nggak ada di sini. Cantik banget. Wow. Aku kaget loh dia pakai jilbab kayak gini. Iya. Cantik. Serius. Cantik. Kamu cantik banget. Coba dia berdiri. Berdiri dong. Kamu muter-muter gitu. Kamu udah pakai jilbab jangan kayak gitu. Kalem, besok kalem. Bilangnya emang anaknya kayak gitu, Mbak. Oh gitu. Iya. Gak apa-apa anaknya- jadi rame. Iya kan? rame, nggak bisa diem gitu loh. Tapi kamu cantik sih. Lalu versul. Cantik banget, jujur, Masya emang Allah. cantik banget. Jadi Rasul. Iya. cantik banget. Enggak, ini sumpah kayaknya cantik banget. Ayo kita foto dulu kan. Boleh foto dulu. Ini malah saya nggak ngelihat kakaknya, maksudnya kayak udah, maksudnya kayak nggak asing, maksudnya udah kayak saya ngelihat biasa kayak orang muslim pada umumnya gitu, nggak asing banget, jadi kayaknya cocok. Emang mukanya agak ini ya. Notabene sebenarnya mana-mana. Kan biasanya kalau orang pakai jilbab tuh kayak pertama kali pakai jilbab tuh kayak aneh gitu. Tapi ini enggak. Nggak. Beneran. Apa udah aneh dari awal? Ini bagus. Gimana perasaannya Kak Anggir? Ini pertama kali pakai gamis, pakai hijab gitu. Pertama kali. Kalau pakai hijabnya enggak pertama Nggak kali. pertama kali pakai gamisnya. Kalau pakai gamisnya ya gimana ya mengekspresikannya, mendeskripsikannya? Ya kayak beda ketika aku suka pakai Yang pendek. yang plus kayak terus kayak tiba-tiba gini. tertutup banget. Ya. Jujur ya. Jujur aja nggak apa. Kayaknya body gue kayak jalan tol. tapi memang itu tujuannya kan? Iya. Ya itu kan tujuannya ini yang ini secara normal secara natural aku yang rasain ya. Iya, enggak apa-apa. Tapi ini kan mungkin sedikit saya jelaskan kalau di dalam Islam mungkin Kak Enggi ya, Kak Inggit ya, udah tahu mungkin. Kalau dalam Islam itu kan kita punya suatu kewajiban Kak untuk memakai hijab untuk menutup aurat gitu kan. Kan sebagai pembeda gitu kan. Biar kita sekarang kan zaman sekarang susah membedakan sih. Kadang ngelihat terbuka dia muslim apa enggak sih? Kita harus tanyakan dulu. Tapi kalau dia ngelihat dia pakai tertutup, pakai hijab, udah jelas kan agamanya muslim. Jadi kenapa kita di dalam muslim itu diharuskan untuk memakai hijab dan menutup aurat? Karena kita diperintahkan oleh agama kita, karena tubuh seorang wanita itu harus dilindungi, bahasanya juga harus dihormati. Itu aja sih Kak. Satu lagi. Anget Kan gue keluar malam. Iya bener kan. pakai jilbab. Gak punya ayam juga nggak apa-apa. Gak punya ayam juga nggak apa-apa ya. Anget soalnya. Anget ya. Anget kan tuh. Itu salah satu enaknya pakai jilbab tuh, enak tuh anget. Kamu pergi kemana-mana naik ke motor pakai jilbab tuh anget. Pergi ke gunung, bak menuju gunung. Apa Lu nggak usah ini banget dong. Nggak masuk ke dalam. Lu seneng amat Tapi sih. gini Kak, sebelum saya pergi boleh nggak saya ngasih tahu sesuatu dulu? Apa nih? Nanti daripada nanti saya nggak enak gitu kan. Jadi sebenarnya kegiatan kita dari tadi tuh udah di-report sama kamera Kak ya. Kita lagi buat sosial eksperimen tadi, gimana sih reaksinya kakak ketika ada seorang perempuan diperlakukan seperti itu gitu. Jadi kita mau ngeliat ekspresi kakak aja gitu buat edukasi ke penonton aja gitu. Oke, buat Kak Inggit sama Kak Angger mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, mungkin sedikit kata-kata motivasinya atau apalah gitu. Sok dulu mah. Kepala gue enteng. Apalah gitu mungkin. Kepala gue enteng. Sok duluan. Ya mungkin buat teman-teman di luar sana yang nonton, mungkin yang buat agama muslim atau yang nonis apapun lah gitu Kak. Untuk orang yang di luar sana, Mungkin yang suka menjudge yang netizen. iya orang yang suka bilang
Islam Muslim tuh teroris. Itu stop lah, jangan kayak gitu. Kita semua tuh orang Muslim tuh diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan. Kita tuh nggak ada yang namanya mengajarkan keburukan tuh nggak ada, karena Muslim tuh adalah agama yang damai. Ya, agama yang Setiap damai. agama punya Iya. punya hal kebaikan Jadi masing-masing. misalnya kalau ada langsung bilang orang pakai cadar, teroris nih teroris. Nggak. Yang terbuka juga dia nggak bener gitu. Kita intinya manusia itu nggak berhak menilai siapapun yang Iya. bahkan Tuhan kita. Iya. Gitu. Itu Oh, sih. Kak Anggir gimana Kak? Ada pesan-pesan kah? Kalau aku ngasih pesan buat kalian, ya kita kan hidup berdampingan, kita sama-sama manusia. Untuk kepercayaan dan keyakinan itu jadi hak kalian. Tapi kalau misalnya ada yang aku gini-gini mengiming kayak gitu, yaitu kita nggak boleh menilai dari hal yang negatifnya. Ya kita kalau memang kamu nggak mau, ya kita punya respon yang baik juga. Jangan ngasih respon yang buruk gitu loh. Kalau memang kamu nggak suka, ya udah dari kamu aja. Kenapa kamu harus nggak suka, orang lain juga nggak suka gitu. Ya udah, kita kan hidup berdampingan. Ingat, Indonesia Pancasila, sila pertama besti, ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan. Sila satu Oke, aja. terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Semoga ini menjadi edukasi buat kalian semua. Jangan membeda-bedakan satu sama lain. Itu aja sih. Oke.